Karena jarang sih untuk tiba-tiba niche picknya dari Clash9 tiba-tiba buka Charlotte, tiba-tiba buka Fatih, itu hampir jarang banget. Rata-rata mainnya safe Dharma, Byron, Guan Yu. Walaupun kayak kalau Guan Yu mungkin lebih safe sih untuk blind, dan ternyata Dharma dan juga Fatih baru tadi mention kayaknya jarang Fatih, tapi ternyata Tafzi lebih pede untuk bermain dengan Fatih. Fatih, Tafzi, dan Ukyo Tianex. Oh, Kayak gue bilang kan. terbaca. Kayak gue bilang kan, ada yang baca nih salah satunya nih. Lapu Haya keluar dari Lex Long. dan juga Jericho. Long buat Sisi, Erin bisa buat RRQ atau mungkin Long juga dua-duanya. Oh, dia pakai Chano. Sisi Long, dan Lapu. last pick Lapu. Lapu gak sih kalau Zhangfei kelar nih kanan. Lapu gue makanan harusnya. Oke, Lapu. Oke. Nice. Wah, Dia Lapu. Chano. The Battle of Chano. Dan dari segi hero jujur DMT guys. Dari segi hero ya. iya. Jalannya pertandingan lucu kalau misalnya dua-duanya nyulik diri sendiri. Lex nyulik si Gerald, terus Gerald nyulik Lex juga. Pertanyaannya, Bang, kalau dua-duanya sama-sama ulti. Yang terakhir ulti yang dapat domainnya. Jadi misalkan si Gerald Moonscape Mirage ke arah Lex. Si Lex tiba-tiba dalam ulti Moonscape Mirage ke arah si Gerald. Tukeran tuh. Nanti langsung masuk ke arah domainnya si Lex jadinya. Gitu. Jadi emang agak bingung kan. Ntar lihat aja ntar bingung. Yang observer juga bingung, gue yakin. Karena di sini ada dua Haya dan kita bakal lihat ultimate battle pertama kita di IKL Spring 2026 yang udah dibuka di Play-ins. Dan Tianex sudah half HP, coba untuk clear cepat di bagian mid lane juga. SRD coba untuk adu pukul pedang dengan L di bagian sungai. Coba untuk turun ke arah bawah juga, kelihatannya Harpis masih bisa buat mengamankan lane-nya melawan Long di era early game. Ya, Sisi sih yang kita tahu ya, kalau main long dia bakal slow tempo banget, cuma mungkin bisa ngeharas Flaming Palm di soaring signal, tapi L dengan flash mancing flash dari Harpis. Kayak nggak mau ngambil resiko banget dari Harpis juga, langsung respect. Padahal masih sama-sama low level, masih level 2 dari semuanya. Tapi ya Harpis artinya min satu flash L, ya dia nggak akan bisa combo ini lagi sih, Island Blessing lagi sama flash. Jadi nggak ada ancaman, tapi ingat masih ada Riding the Wind dari Sisi, bisa jadi ancaman dari Harpis. Dan Harpis ya mau nggak mau, dia akan main di dalam tower aja, main lebih safe dulu. Iya, dan Tianex sudah bergerak ke arah top lane juga kali ini. Dari arah Singlin dan juga Zen Xiao akan segera diganggu, namun Tianex nggak berani. Oke, clear cepet aja. Clear cepat, nggak ada kayak ngepok ke arah hero. Sisi udah kena soaring signal, masih sama-sama farming juga. Sepatu cooldown udah ready di tangan Lex. Ditabrak Island Blazing, masih punya Downpour untuk nge-trade damage. Dan sekarang Flaming Palm. Satu-satu ya Sisi makanya ya, Flaming Palm sekali, kayak Downpour sekali. Jadi kayak nggak combo yang 3 stack gitu pakai longnya. Dari segi net worth gold sebenarnya masih sama ya. Karena emang teleport spread tadi di atas diambil sama RRQ. Terus dari Fire Hawk di bawah diambil sama RRQ juga sebenarnya. Cuman kayaknya satu camp kecilnya ada yang diambilin. Kayak mungkin Armadillo atau Firebeak, gua ngeliat. Cuman di sini Dominator Benemesis udah mulai terlihat agak ketinggalan sedikit demi sedikit dari segi net worth gold. Ya, ini early ya dari RRQ. Mereka masih main cukup safe juga. Sementara dari Dominator mastiin kayak rotasinya mereka itu mencegah dari Zen Xiao. Itu bisa main agresif, main invade jungle. Di mana dari L tugasnya sangat berat nempelin Sisi, terus juga ketika TNX-nya ada di area bawah harus di-assist juga. Gerald lebih banyak untuk mainin mid, terus juga kemana TNX bergerak. Tapi Tafzi dan juga Singlin, ini ya mereka bakal join ketika team fight atau menit keempat ketika objektifnya udah ada. Dan lihat kayak assist dari Gerald ke TNX. Sementara Zen Xiao yang jauh lebih mandiri, ngebuat kayak dari Harpis bisa langsung di babysit sama SRD sama Lex juga. Di area atas sekarang udah ada 3 pemain yang akan coba untuk di stun dari Singlin. Masih bisa kabur Zen Xiao dan langsung diculik dengan Moonscape Mirage adalah Singlin. Terjebak di dalam dimensi milik dari Gerald, udah ditungguin dan seharusnya akan di-secure, tapi masih bisa flash. Gak, Tafzi yang nge-secure first blood-nya. Itu dia pergerakan ganking dari Dominator Benemesis. Dan sekarang di bagian bawah SRD bakal ngincer karena Sisi Infinite Fastness-nya mana? Sudah keluar, belum sempat di Moonscape Mirage juga sama Lex. Dan Blazing Cape, item pertama dari Singlin. Sedangkan dari Zen Xiao langsung saja Rapacious Bite-nya dijadiin.
Kontak lagi di bagian mid lane SRD, Torrential Blade. Masih belum ada target yang ideal. Tyrant pertama langsung saja terlihat. Terlihat dari RRQ juga bakal coba untuk langsung melakukan zoning out saja karena Tyrant yang pertama. Gak ada trade, objektifnya udah di zoning out sama L yang punya Raging Sea. Dan kayaknya dari arah Dominator Bane Nemesis gak akan maksa untuk ngambil Tyrant ya. Karena terlalu terlambat ya untuk mereka tuh langsung coba untuk counter setup dari tim RRQ. Ya, ini dari RRQ juga meskipun mereka ketinggalan first blood di area atas, tapi ya melihat dari Dominator akan susah untuk ngelakuin setup, apalagi ketika dari RRQ-nya yang udah mereka bisa dapetin Tyrant Kit-nya terlebih dahulu. Jadi pilihan bijak sebenarnya dari Dominator, mereka tahu sisi juga masih belum punya damage yang cukup, Infinite Fastest-nya udah kepake. Ya udah lepas aja dari Tyrant-nya, biarin dari sisinya masih farming lagi. Ntar mungkin Infinite Fastest-nya ready, bisa gerak ke area Overlord. Coba didapetin, TNX sudah jadi X of Torment juga. Sementara di area mid ini bakal tetap gini-gini aja. Dari Lex kayak susah cari opportunity tadi, bantu ganking ke bawah. Dan ya ini L sama SRD berasa balap-balapan, saling tabrak-tabrakan badan. Iya, dan sekarang juga dari arah bawah masih farming dari sisi. Dan terlihat Jericho juga belum bergerak lagi untuk melakukan ganking. Sedangkan dari arah Lex yang udah ngejaga semak tengah bisa jadi malah jadi bahaya ya. Kalau misalkan yang lewat tuh kelihatan sedikit langsung dikasih Moonscape. Yang dimana dari arah L juga bakal kedorong-dorong, masih punya Elm Blazing. Masih punya Flaming Palm juga, Sisi bakal coba untuk tukeran lane. Dia menuju ke arah top lane, terlihat sudah bergerak bersama dengan L. Tafzi nebein dengan dia punya King's Blade dan The Sacred Tree. Dan kayaknya dari arah tower bakal coba diamankan terlebih dahulu. Udah gak ada wave minion lagi. Tower bawah udah hancur. Karena memang dia Chano ya. Chano lebih cepat untuk hancurin tower dibandingkan dari Lung. Ya tadinya dari RRQ mungkin coba untuk melakukan trade ya. Tapi ada flash yang dibuka sama SRD. Coba untuk nge-save dirinya sendiri aja. Tadi coba invade Azure Golem milik TNX. Tapi ya tadi di atas coba untuk di-trade. Tapi di bawah Chano-nya udah nge-push. Sehingga dari Dominator harus kehilangan bawah, kontrol lane bawahnya. Dan ini Dominator harus sudah mulai hati-hati sih, karena tadi kelihatan di game ketiga atau keempat, ketiga kalau nggak salah, mereka hilang tower, killnya nggak terlalu beda jauh, nggak signifikan, tapi mereka hilang map control, jungle-nya di-invade, dari RRQ bisa nge-setup trap jauh lebih baik lagi, dan itu yang bikin dari Dominatornya kalah. Ini harus diwaspadain pergerakan dari Chano, cuma di area atas ini DMT juga tahu mereka harus bikin trade ini seimbang, jadi mereka akan paksain push di area atas ini. Masih dipaksa terus mantranya, Connect masih ada Infinite Fastness menuju ke arah seorang Sisi. Dan di saat yang sama juga bergerak dari SRD, Elm Blazing, Raging Sea. Masih kenalan Link, sedangkan dari TNX ada Swift Strike-nya masih belum kena juga ke arah tim RRQ. Langsung bergerak ke arah mid lane karena 5 pemain terlihat dari tim RRQ sudah berjalan. Bakal di-trap bertemu dengan tuan muda Sasami Yuki, SRD half HP. Dan Moonscape Mirage dari arah Jericho masih belum kena. Sedangkan di sisi lain Singlin sedang menghajar Tafzi. Dan Zen Xiao yang akan pulang sebentar lagi. Ditabrak L, Iron Blessing ke L. Dia gak punya flash, dia gak berani, Raging Sea pun gak online. Gak akan berani dipaksakan oleh Dominator dan Dominator akan kembali farming. Kerasa banget nih tensinya dari kedua tim. Nanti juga kalau nggak salah dari baik dari SRD sama L ya, yang satu kena Lanling, yang satu kena Arke kalau nggak salah dari Raging Sea-nya. Jadi nggak ada crowd control yang maksimal untuk skirmish di area atas. Tapi bukan masalah karena udah ada beberapa trade juga yang terjadi. Cuma dari RRQ, at least mereka masih bisa protect dari tower tier 1 di top lane-nya mereka. Itu yang sedari tadi pengen dijembolin sama Dominator, karena kalau enggak, mereka nggak bisa untuk start dari Overlord ini. Dan kelihatan posisinya dari TNX. Langsung coba ada Tafzi di sana juga, atau yang lebih tepatnya 4 pemain malah dari Dominator Raging Sea jadi bukan berhasil ke arah 2 dan posisinya malah tapi ada Island Blessing balasan. Udah ada Moonscape Mirage yang dibuka, sedang berduel. 2 pemain di area bawah, tapi lihat Sisi sedang beradu bersama dengan Harpies. Dari Infinite Passage-nya dibuka, Lex-nya tumbang, akan coba dikejar sekarang dari RRQ. Posisi mereka off, dan gak kena masalahnya dari Snowfall Slash dari TNX. Masih belum teman-teman ya, ternyata dari Jericho juga gak mati, malah Lex yang hilang. Harpies coba untuk recall, tapi Tyrant-nya sudah mulai dimakan oleh tim Dominator by Nemesis.
Perlahan-lahan tapi pasti seperti mengkatrol beban yang berat. Kali ini Dominator Band masih mulai coba untuk mengangkat dirinya pelan-pelan. Dari mereka yang sudah mulai jatuh tadi, bahkan match point sudah di RRQ terlebih dahulu. Tapi RRQ kembali inconsistent. Mereka kembali tidak stabil. Dan melihat adanya Ukyo juga memang lebih cepat farmingnya kali ini dibandingkan dari arah Zenshao. TNX sudah punya Dragon's Rage 003. Level sama-sama 13. Zenshao punya Blazing Cap nggak punya. Punya House of Torment mungkin memang. Cuman item boleh dikasih juga. Gue pengen ngeliat juga sih net worth gold yang dimiliki sama TNX sama Zenshao ini perbedaannya ada berapa. Karena nih butuh banget karena ada 2000 gold cap. Dan Moonscape Mirage ke arah Singlin lagi. Harus di backup. Udah ada L yang akan siap dengan Raging Sea-nya. Tapi malah dibalas dengan Raging Sea terlebih dahulu. Diculik juga dengan Moonscape Mirage. 2 pemain dan Zenshao-nya hilang. Singlin bakal ditabrak Kingsblade The Secretary. Terus mantra from Singlin ke 4. Tapi mana follow up-nya karena Sang Naga sudah bangkit. Sisi turun dan Lex akan mati. Misalkan Harpies yang udah low HP di belakang tower. Dan Harpies pun gak bisa berbuat banyak. Harpies hanya berdoa bahwa teman-temannya bisa membantu dan nge-backup dia saat ini. Singlin. Memang itu satu highlight reels yang bisa ia masukkan. Tapi masalahnya gak ada follow up-nya. Gak ada yang bisa nge-damage. Teman-temannya udah tumbang semua. Dan sekarang objektif akan dikontrol habis-habisan sama Dominator. 2 Shadow Objektif ini masih ditahan. Akan diambil secara bersamaan dari Dark Tyrant dan juga Shadow Overlord. 7-0 juga dari perbedaan kill. Perlahan tapi pasti game ke-7 ini menghilang dari tangan RRQ. Bisa jadi. Ini chaos banget sih. Ada Raging Sea, dibalas Raging Sea. Ada Moonscape Mirage, dibalas Moonscape Mirage juga. Truth mantranya satisfying banget. Cuman L ternyata yang diculik sama Lex tadi. Pas turun, tabrak Naga. Dan sekarang 5000 gold cap. Bakal dimajuin lagi, ditabrak balik sama SRD. Tapi L, Raging Sea-nya sempurna dan sisi dan Flaming Palm. Dia maju, dia mengobrak-abrik dan Naga. Infinite fastness-nya untuk agresif. Zenshao masih bisa untuk escape. Namun Lex punya shield. Oke, ada L di sana, tabrak Iron Blessing, turretnya Blade. Langsung menumbangkan Lex. Naga mulai masuk. High ground mulai disentuh oleh tim Dominator by Nemesis. RRQ langkah mereka ke rumah semakin dekat karena Dominator by Nemesis sudah maju mulai lebih jauh. Zenshao-nya berhasil diculik. Dibuka juga kristalnya akan hancur.